Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di PPT Channel. Kali ini saya akan menerangkan atau menjelaskan apa sih tugas atau yang dilakukan operator, terutama di divisi elektrik di sebuah PLTU ya. Dan sekarang ini saya akan cek lokal. Biasanya itu setiap shift itu per 1 jam atau 2 jam sekali itu harus cek lokal, karena untuk melihat kalau ada kendala atau abnormalitas yang terjadi di lokal. Karena di CCR itu biasanya itu beda sama yang di lokal. Kita langsung saja cek lokal satu persatu di ruang panel ya. Nah, sekarang kita akan cek lokal di panel 10 KV dulu ya. Ini motor-motoran turbin VSP, suaranya agak keras ya, mohon maaf kalau nggak kedengeran. Dan ini kita cek ke panel 10 KV. Ini ya panel 10 KV. Dan biasanya kalau pas cek lokal itu kita membawa lockset seperti ini ya. Dan ini ada bagian-bagian ruangan yang akan kita cek nanti. Di sini ada generator. Ini eksitasi biasanya nggak diisi. Incoming ini biasanya 20 kV, nanti kita akan ke sana. Ini ada bus per 20 kV, masih 20 kV. Main trafo ini yang set HD ini ada di 20 kV, yang LV ini ada di 10 kV. Ini sebagian kita sudah diisi tadi pagi ya. Biasanya satu shift itu 3 kali rekotan, awal, mid, sama terakhir ya. Dan ini ada trafo MB, WDP trafo, nanti kita akan cek satu-satu ya. Tapi kali ini kita berada di ruang panel 10 MB ini ya, maaf, sorry, 10 KV maksud saya. Ini sudah saya rekod tadi 10 KV ini. Dan mana saja sih yang perlu kita cek? Sebenarnya semua perlu dicek ya, tetapi di sini inti-intinya saja kita akan mengecek ini LV trafo power 2.1. Kita biasanya cek ampernya normal atau ada abnormalitas. Biasanya kita rekod di sini current 2, karena ini section 2. Kalau current 1 itu section 1 gitu ya. Dan sekarang yang ini yang section 2, yang H11 ampernya begini. Kita tadi sudah menulis di sini ya 19.3. Kenapa kok beda sama ini? Soalnya setiap waktu itu ampernya berubah-ubah tergantung daya yang dipakai ya. Dan selain ini kita akan cek seluruhnya, tetapi di lockset ini hanya beberapa yang dicek. Misalkan sama ini yang di WTP ampernya ini K108. Di sini kita tulis tadi 10,7 ya, yang section 1. Dan kita section 2 nya ini 8,1. Di sini tadi 8,6 ya. Dan ini motor-motoran yang ada di boiler.
seperti IDF, PAF, sama SAF. Kalau BFP itu motoran-motoran turbin ya. Dan ini ampere yang travel B 203. Yang ini set LP. Dan ini ini PT. PT itu fungsinya untuk mengukur atau mengetahui tegangan atau hambatan yang berada di jalur panel ini ya. Dan ini GFP 3, tetapi ini posisi off. Dan ini generator sekarang sedang running H101 di sini ya. Current generator 259. Oke, sekarang di 10 cafe sudah kita record semua. Sekarang kita ke panel LV ya. Oke, kita ke panel LV sekarang ya. Nah, sekarang kita akan cek ke panel LV ya. Nah, ini ya panel LV distribution. Nah, di LV ini ada lebih banyak dari di 10 cafe ya panelnya, tetapi ini kapasitasnya lebih rendah dari 10 cafe. Dan di LV ini sendiri kita akan mengecek ini MB bus 380 volt PC ini ya. Ini di mana ini tempatnya? Sini. Nah, ini. Kita akan mencari voltnya. Volt sama ampernya ya. Tapi tadi sudah saya input ini volt 1, voltage 2, current 1, current 2. Ini yang current satunya, yang current 2 nya di sini L2/1. Oh iya, saya lupa kasih tahu tadi, setiap panel itu ada nomor serinya sendiri-sendiri ya. Misal yang panel 20 kW itu serinya S seperti ini. Kalau 10 kW itu H. Kalau LV itu L ya. L seperti ini ya. Seperti ini. Karena beda-beda. Dan ini sendiri CB powernya di LV. Dan ini feeder-feeder yang ada di panel LV ya. Ini meliputi ke equipment atau motor-motoran seperti turbin, boiler, ISP dan lain-lain ya. Ini banyak sekali ya. Di samping ini juga, di samping ruangan 10 cafe ini, kita langsung menuju ke MCC Kamen ya. Nah, satu ruangan tapi dipisah sama tembok atau ruangannya ya. Tapi di sini kita hanya cek-cek biasa aja, nggak menginput ke logsheet jurnal lokalnya. Biasanya ini meliputi ke motor-motoran boiler seperti kayak conveyor ini ya. Kalau MCC ini kodenya atau serinya G ya. Ini G.
CB-nya, CB powernya. Dan ini powernya. Ampere. Oke, kita balik lagi ke ruangan 10 cafe. Sorry, LV. Setelah kita menginput ke logsheet, kita perlu menginput juga ke daily report yang di lokal ya. Seperti ini. Ini jurnal tanggal 10, jamnya, ini grupnya, ini nama operatornya. Setiap cek kita harus mengisi ini ya. Oke, sekarang LV sudah, kita menuju ke 20 cafe. Oke. Nah, kita ini mau ke 20 cafe ya. Dan ini di depan kita ini Travo 20 cafe yang prosesnya itu step down ke panel atau ke Travo 10 cafe yang tadi kita lihat ya. Oke, ini sepi ya karena ini pas hari libur. Nah, ini travonya ada 2 unit, tapi sementara ini yang running cuma 1 unit 2. Biasanya sih gitu, cuma 1 unit saja yang running, satunya buat spare. Oke, dan ini panel 20 cafe, dan ini panel proteksinya. Oke, kita buka. Tadi saya sudah kesini ya, makanya sudah kebuka pintunya. Oke, sekarang kita sudah berada di 20 cafe. Agak banyak ya panelnya. Biasanya yang paling diperhatikan ini panel-panel 20 cafe ini, karena panel 20 cafe ini menyangkut ke produksi ya. Jika suatu panel itu akan ada trouble, pasti produksi juga ada trouble. Soalnya semua produksi itu tergantung dari sini ya, karena sini itu power utamanya selain dari GI. Oke, kita tadi belum sempat input ya yang incoming S115 itu di sana ya. Nah, kan ini tadi kan nomor serinya 20 cafe itu S ya, bener ya, S ya. 20 cafe itu S, 10 cafe itu H, LV itu L, dan yang MCC command tadi G. Nah, ini yang namanya incoming atau yang biasanya kita sebut itu T-line S115 ya. Kita lihat di sini ya. Kita buka ampere. Oke. Ampernya kita cari yang tertinggi ya. 119,6 ya. Kita klik dulu. Seri 19,6. Terus kita ke section 1 ini busbarnya ya, dan ini cafe site yang 20 cafe ya.
yang busbar PT nya ini tadi. Ini ya, kelihatan enggak ya? Karena sedikit silau di sini. Oke, di sana saja, nanti sama saja sih. Kita ke incoming yang nomor 2 dulu ya, S215 ya. Sini pilihan 2, kita lihat 103,4, udah 103,5. Oke, section 1 ini PT tadi sama trafonya ya, trafo yang ke arah 10 cafe. Ini trafonya untuk itu PT busbar 19,84. Kita tulis dulu biasanya di sini juga sama, tapi kita use 95 saja. Face trafo ya, kita lihat sini. Ini agak jelas ya angkanya, tapi biasanya ini 45,3 ini kebacanya. Jangan lupa kita input sini ya, yang di 20 cafe. Oke, sudah. Sekarang di 20 cafe sudah kita cek. Sebenarnya semuanya harus dicek ya. Karena di 20 cafe ini memang agak sensitif. Jika ada kerusakan atau abnormalitas itu menyangkut ke semua departemen ya. Oke, kita akan lanjutkan di ruang panel WTP. Oke, kita sudah keluar dari ruangan 20 cafe menuju ke ruang panel WTP. Suasananya hari ini agak sepi ya, karena ini hari libur yang masuk normal itu. Kita yang masuk shift ini masih tetap kerja meskipun hari libur ya. Ya, kita masih jalan-jalan santai, soalnya jaraknya agak lumayan yang di WTP itu. Ini kantor WTP ya. Dan di sini yang di paling belakang sendiri ini CHS. Ada yang mengurusi batu bara atau bahan bakarnya ya. Ini dia
Kita buka dulu ya. Kita buka. Dan ini panel WTP. Iya. Di sini ada banyak feeder untuk equipment atau motor-motoran WTP itu sendiri. Tapi ada juga yang ke arah CHS ya. Dan kalau ada yang bertanya, setiap ruangan kok ada kayak gininya saluran ini atau penghubung ini namanya liaison ya. Ini fungsinya untuk menyalurkan section 1 ke section 2 atau sebaliknya. Jika suatu trafo yang satunya mati, ini liaison ini harus di-on-kan atau dihidupkan supaya yang section sebelahnya itu juga hidup atau on. Tetapi kalau dua-duanya ini on, liaison ini enggak perlu dihidupkan ya. Dihidupkan juga bisa, tetapi lebih baik enggak usah dihidupkan. Tapi posisi sekarang ini kan trafo 1 sama 2-nya ini kan hidup. Jadi liaisonnya ini enggak perlu dihidupkan. Ini ya indikatornya off ya. Enggak ada ampernya. Mana itu? Dan sekarang di WTP ini kita akan mengecek temperatur trafo sama voltage sama ampernya ya. Temperaturnya ini sama sana ya. Ini 45,9, sana 449. Oke, ini 449. Ini ya. Sekarang ke voltage 12 sama kan 12 ya. Yang HL11. Oh ya, yang WTP itu serinya HL ya, jangan lupa. Kita voltage-nya itu 3919. Kita tulis dulu, nanti kita lupa. Ke 924 ampernya kita lihat 220. Dan kita ke yang section 2 nya. Tiga 94 sama ampernya 200 ya, 201. Oke, tinggal di UPS sama DC panel energi. Oke, di WTP kita sudah checklist ya.
tapi jangan lupa oke, di panel WTP sudah, kita kembali ke panel DC ya sama UPS ya. Oke, kita sekarang akan cek area UPS, DC, WTPS ya. Dan ini unit turbin, makanya suaranya agak bising ya. Di sini ruang UPS paling pojok. Oke. Sekarang kita di panel UPS. Di sini ya. Panel UPS. Di sini ada baterai. Dan ini ada unit UPS-nya. UPS ini sendiri berfungsi untuk membackup jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, backup tegangan atau dan ini juga baterai DC ya. Dan di situ stok yang lama ya, yang second. Dan ini pun kapasitasnya sama, tetapi yang lama ini setelah di tes atau dicek itu sudah layak ganti ya, sudah layak ganti. Ini spesifikasi baterai ini sendiri. Ini ada 32 unit DC ya sementara. Power utamanya atau bypassnya ini CP nya ini untuk CP keluaran itu ke inverter. Ini inverter 1, inverter 2, ini hanya untuk sebat. Oke ya, di panel UPS cuma ini, kita ke panel DC ya. Oke, kita langsung ke ruang panel DC ya. Oke, kita sudah di ruang panel DC atau UPS. Ini ruang DC UPS. Di sini ada 2 section ya. Ini section 2. Ini untuk feedernya, ini untuk charging screen-nya, dan ini untuk stop bypass. Ini feeder section 1, ini charger nomor 1 ya. Seperti ini spesifikasinya. Dan ini ada unit-unit kontrol TV yang ada di DC. Ini power
power incomingnya dari sini 1 2 voltasenya. Ini ada piring diagramnya ya, atau manual book di desain ini sendiri. Ini ada inverter 6 buah ini ya, inverter, tapi yang satunya ini lagi off, nunggu spare datang. Ini yang akan kita cek voltase sama ampere-nya. Dan ini ada panel IPS-nya ini, biasanya alarm. Ini berbunyi ya, berarti alarm. Kita reset dulu. Oke, AC oke, baterai oke ya. Dan sini ada panel IPS untuk spare ya, tapi belum diinstal, masih disimpan. Ini langsung dari Cina ya. Dan ini yang dinamakan box baterai untuk menginjak sebuah tegangan atau panel, pakai power AC ya, 2 volt. Mungkin dari panel IPS DC ini saja. Selanjutnya kita akan mengecek di panel sinkron ya. Itu yang namanya turbin, warnanya agak pincing ya. Dan kita langsung ke panel sinkron ya. Ini panel sinkron. Segala sesuatu yang menyangkut generator turbin tadi semua lewat sini ya. Dan ini sinkron panelnya. Penjelasannya sudah di video sebelumnya ya, sama engineer CUC langsung dari Cina. Di belakangnya panel sinkron ini sendiri ada panel eksitasi dan jaringan-jaringan ya. Jadi sebelum kita melakukan startup sinkron, pasti kita akan eksitasi dahulu. Ini dari lokalnya. Ini ada KV atau volt ampere. Kita pilih yang A. Ini ada indikator tombol fast button close, open. Dan ini ada indikator running. Ini ada breaker close indikator. Dan di sini di setting di lokal ya, ini di remote posisinya. Jadi operasional dari CCR. Ini run, ini stasi off karena sudah running ya. Ini yang AVRA, ini yang AVRB. Dan di sini ada kontrol power dan sebagainya. Dan ini ada interface communication interface panel ya. Berisi suatu sinyal-sinyal yang ada di panel sinkron.
Oke, terima kasih. Dan itulah kegiatan yang dilakukan operator elektrik yang bekerja di PLTU ya. Mungkin itu dari sedikit job yang ada di sini sebagai operator. Meskipun masih ada banyak job-job yang lain, tapi secara garis besarnya untuk rekotan daily rekodnya itu cek-cek lokal dan CCR monitoring. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Sampai bertemu di lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.